Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau ada seorang muslim mendapatkan musibah, bagaimana kita mengetahui itu hukuman terhadap kemaksiatannya atau ini berupa ujian untuk meninggikan derajatnya? Tafadhol Ustaz. Apa yang kita alami itu mengandung 3. Pertama, menghapus dosa. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Gundah gulana, sakit fisik, duri menusuk kaki, itu cara Allah menghapuskan silap salah dan dosa. Jadi kalau ada saudaraku yang kena penyakit, maka sesungguhnya itu menghapus dosa. Yang kedua, cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang hamba. Ada pahala yang lebih besar dari sholat tahajud, lebih dahsyat daripada mati jihad, yaitu adalah ketika dia mampu sabar menerima ujian. Makanya kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, maka dia diberikan pahala bighairi hisab, tak terhitung jumlah banyak. Yang ketiga, dia sebenarnya sudah diletakkan Allah di surga tertinggi. Cuma ketika dicek amalnya kurang, maka untuk menyempurnakan amalnya dia diuji. Ketika dia sabar, akhirnya catatannya penuh. Nah, ketika ada tetangga, teman, sahabat, kerabat, kawan kantor kita sakit, lalu sakitnya ini masuk level 1, level 2, level 3, masuk kategori A atau B atau C, kita nggak tahu. Maka kita hanya husnuzon kepada Allah, diampunkan dosanya, diangkat derajatnya, dan dia dipilih menjadi penghuni surga. Hanya itu saja. Jangan kita menebak-nebak, menduga-duga. Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang meninggal dunia di antara kamu, sebut yang baik-baiknya aja. Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Man satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup cacatnya pada hari kiamat. Demikianlah. Masya Allah. Baik. Ini ada pertanyaan kembali, Ustadz, dari Nur Aini Hidayati ya. Ustadz, syarat diterimanya amal kan adalah ikhlas karena Allah. Lalu bagaimana mengevaluasi amalan kita? Bagaimana mengevaluasi amalan kita adalah benar-benar karena Allah katanya. Karena berkaca dari Quran Surat Al-Kahfi, ada yang mengira telah melakukan kebaikan tapi ternyata sia-sia di mata Allah. Terima kasih Ustadz dan tim kajian Majelis Positif dan juga Sabtu. Silakan Ustadz. Kalau sama sholat di depan orang dengan sholat sendirian, itu sudah masuk kategori ikhlas. Waktu sholat sendirian di kamar, sholat duha, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim. Sama sholat sendirian, begitu juga kalau tahiyatul masjid di masjid, itu ikhlas. Tapi ketika sholat di masjid pelan, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Waktu di kamar sendirian, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah. Kita sholat di hadapan menghadap Allah. Allah yang kita hadap di kamar sendirian dengan Allah yang kita hadap di masjid, surau, langgar, musola sama. Karena Allah itu qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau masih berbeda antara pujian dengan cacian, jangan-jangan kita beramal hanya karena pujian. Pujian tidak membuat melambung, cacian tidak membuat murung. Pujian tidak membuat terbang, cacian tidak membuat bimbang. Kalau kita mampu demikian, insya Allah kita termasuk orang yang ikhlas beramal lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi kalau pujian membuat terbang, hinaan membuat melayang, maka sesungguhnya kita masih jauh. Maka selalu berdoa supaya kita dijadikan hamba-hamba yang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, itu jawaban untuk yang tadi bertanya ya mengenai amal
diterimanya adalah ikhlas. Nah, tadi sudah diberitahukan contohnya ya seperti itu. Halo Kang Jimmy, sudah bergabung kembali. Dan mungkin kita akan berikan kesempatan satu penanya untuk yang bertanya langsung ya. Silakan untuk raise hand ya. Ada Ibu Marnila dari ini yang saya tahu dari London Kang Jimmy. Masya Allah. Baik, ini jamaah kita juga waktu bersama Buya Tengku nih kalau nggak salah nih. Iya betul, yang waktu kajian. Masya Allah, gitu ya. Masya Allah. Kita akan berikan kesempatan. Mohon izin Ustaz. Masya Allah, silakan Ibu Marnila untuk bertanya, silakan secara langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya salah satu jamaah yang 2019 Desember pas Ustadz nggak bisa datang ke Inggris, yang keliling Eropa itu Ustadz. Jadi pas acara kita tuh yang langsung Zoom sama Ustadz di London East Mosque, saya salah satunya di situ sama suami juga Ustadz. Barakallah, berkah iya, sekali. Barakallah. Iya, walaupun waktu itu lagi winter, hujan deras, semua jalanan di London itu stuck semua. Kita sampai di Uber itu, di taksi, pindah dari kereta ke taksi itu ngejar Ustadz. Benar-benar itu, benar-benar usaha banget gitu. Nih Ustadz, saya minta tipsnya dari Ustadz sendiri menghadapi kemarin itu ujian yang benar-benar Desember itu. Tipsnya dari Ustadz sendiri menghadapi menaikkan derajat dengan kesabaran itu gimana Ustadz? Dari diri Ustadz sendiri. Untuk kita semua Ustadz. Makasih. Ihfazillah. Pertama, ihfazillaha yahfazka. Kalau kau jaga hidupmu dengan ikut hukum Allah, Allah menjagamu. Itu pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ihfazillaha yahfazka. Jaga hidupmu, jaga keyakinanmu dengan iman dan amal soleh. Allah menjaga. Jadi kita tidak pernah kecewa. Justru saya yakin di balik itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Maka kita sudah berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah masih menjaga saya. Sampai hari ini saya yakin dan percaya Allah menjaga saya. Yang kedua, ihfazillaha tajidhu tujahak. Kau jaga Allah, kau jaga larangan dan perintah Allah, tajidhu tujahak. Maka kau dapati Allah berada di hadapan. Apa maknanya? Allah akan menolongmu, Allah akan mengabulkan permohonan, Allah akan mendengar doa-doa. Tapi syaratnya kita mesti jaga. Yang ketiga, la ini jitama'atil ummatu ala ayyadurruka bisya'in la yadurruka illa bisya'in qad kataballahu alaik. Berkumpul seluruh orang di dunia ini ingin menghalangimu, ingin memudaratkanmu, tidak akan terjadi kalau tidak kehendak Allah. Jadi kalau masih di dalam kita berkata batal karena manusia, berarti kita syirik. Berarti ada kuasa lain selain kuasa Allah. Berarti kita sama dengan yang disebut dengan majusi hadhil ummah. Majusi itu mengatakan ada kehendak Allah, ada di luar itu. Tidak ada. Kita meyakini la haula wala quwata illa billah, bahwa tidak terjadi berarti menurut ilmu Allah memang tidak terjadi. Yang keempat, qul la in ijtama'atil ummatu ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Berkumpul seluruh orang di dunia ini ingin memberikan engkau sesuatu, tapi kalau Allah tidak izin, tidak akan terjadi. Jadi kalau itulah puncak tauhid. Tauhid tunggal esa Allah semata. Orang yang hidupnya bertauhid tenang. Orang yang hidupnya bertauhid lapang. Orang yang hidupnya bertauhid tidak risau. Orang yang hidupnya bertauhid tidak berkeluh kesah. Apakah Ustadz waktu itu pulang dari Swiss, pulang dari Inggris, di tengah jalan stres caci maki? Enggak. Saya berjalan ingin menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Kalau bisa, berarti Allah ridho. Kalau tidak,
berarti Allah punya rencana lain. Sampai hari ini, termasuk sekarang, kami sedang buat tabung wakaf umat. Kami jalan aja. Pagi jalan, masuk kantor. Kemarin masuk kantor BKD. Tadi masuk Bank Riau Kepri Syariah. Besok kami akan masuk ke kantor dinas. Jalan aja. Kami pasang pancing, nanya tabung wakaf. Dapat ikan besar, alhamdulillah. Nggak dapat, berarti Allah sedang menguji. Hidup ini simple, tapi jangan apatis tidak berbuat. Kami tetap berbuat, kami tetap action. Fa'idha faragta fansab. Kalau kita berbuat karena kita, nanti muncul ujub. Ketika berhasil kita berkata karena saya, karena kami. Dan ketika tidak berhasil kita menjadi stres. Karena kita limpahkan semua kegagalan pada diri kita. Tapi kalau kita beramal karena Allah, ketika berhasil, alhamdulillah, ini dari Allah. Ketika gagal, alhamdulillah, berarti Allah punya rencana lain. Asa anta karahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu, itu baik bagi kamu. Asa anta karahu syai'an wa yaj'allahu fi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci sesuatu, dijadikan Allah di situ ada kebaikan-kebaikan. Kacamata kita terlalu tipis untuk membaca keadilan Allah. Ilmu kita terlalu pendek untuk mengukur dalamnya hikmah Allah. Maka kata pepatah orang Melayu, kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Sejengkal panjang galah bambu, mau mengukur lautan. Maka yang paling indah hidup ini adalah ketika ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak tahu amal saya diterima Allah. Saya tidak tahu doa saya dikabulkan Allah. Saya tidak tahu puasa saya diterima Allah. Tapi saya tahu saya diridhai Allah. Dari mana Ustaz tahu diridhai Allah? Ketika saya ridha menerima keputusan Allah, saat itulah Allah sedang ridha dengan saya. Wallahu a'lam.